Gigs, nggak kerasa ya, sekarang udah tahun 2024. Dan udah 4 tahun sejak kejadian COVID-19 yang menyebar hampir ke seluruh dunia. Sejak kejadian pandemi itu kayaknya banyak orang yang setuju deh kalau tahun 2020 itu salah satu tahun terburuk dalam sejarah manusia. Gara-gara seseorang makan kelelawar, efeknya bisa merembet ke seluruh dunia. Banyak orang yang meninggal, aktivitas ekonomi menurun, harus stay di rumah. Pokoknya tahun itu tuh beneran menguji mental dan fisik kita. Dan bicara tentang tahun terburuk dalam sejarah, tahun 2020 kemarin kayak belum ada apa-apanya kalau dibandingin tahun yang bakalan kita bahas sekarang, yaitu tahun 536. Seorang profesor dari Harvard yang bernama Michael McCormick mengatakan kalau tahun terburuk saat manusia hidup itu terjadi pada tahun 536 Masehi. Kenapa? Soalnya di tahun 536 dunia ini diselimuti awan, kabut misterius. Nah, di video kali ini kita akan bahas kenapa tahun 536 itu disebut sebagai tahun terburuk manusia dan kira-kira apa aja penyebabnya. Kalau bicara tahun terburuk manusia, kayaknya bukan cuman terjadi di tahun 536 deh. Sepanjang sejarah manusia ada banyak banget kejadian yang termasuk ke dalam kategori tahun yang buruk untuk manusia hidup. Salah satu contohnya itu di tahun 1918, akhir periode Perang Dunia I, ketika flu Spanyol menghabisi hampir sekitar 100 juta orang di seluruh dunia. Terus ada juga tahun 1346 sampai 1353, yaitu tahun di mana wabah Black Death melanda Eropa, Asia, Afrika Utara, dengan jumlah korban jiwa saat itu mencapai 75 sampai 200 juta orang. Tahun 1939 sampai 1945 mungkin bisa juga termasuk ke dalam tahun terburuk manusia. Soalnya pada saat itu tuh terjadi Perang Dunia II yang memakan korban 50 sampai 55 juta jiwa di seluruh dunia. Nah, itu yang baru tercatat. Yang nggak tercatat pasti lebih banyak lagi. Dan salah satunya lagi ya di tahun 2020, kayak yang tadi udah dibahas ya. Tapi menurut McCormick, seorang profesor dari Harvard University, dari semua tahun-tahun yang tadi, ternyata dia berpendapat kalau tahun 536, the worst, tahun yang paling buruk, dan menjadi awal dari banyaknya bencana-bencana yang bakal terjadi setelah tahun itu. Penyebabnya karena di tahun itu tuh beberapa wilayah di bumi ditutupin awan yang tebal atau kabut yang tebal, sehingga sinar matahari nggak terlalu bisa masuk sampai ke tanah. Cahayanya sangat redup. Kalau ada di antara kalian yang sering main ke puncak, bukan puncak Bogor ya, tapi puncak gunung, mungkin kalian pernah dapetin kondisi di mana kabutnya tuh sangat tebal dan sinar matahari tuh kayak redup gitu. Pokoknya suasananya dingin dan mencekam. Nah, mungkin kayak gitu suasana di tahun 536. Kondisi ini juga dituliskan dalam catatan seorang sejarawan Bizantium yang bernama Procopius. Procopius yang hidup tahun 500 sampai 565 menulis dalam catatannya bahwa matahari di tahun itu gak bersinar seperti biasanya. Cahayanya tuh redup kayak bulan sepanjang tahun dan sinarnya tuh gak seperti sinar matahari di tahun-tahun sebelumnya. Hal yang sama juga dituliskan sama Cassiodorus. Cassiodorus ini adalah seorang penulis dan pejabat Romawi yang hidup tahun 485 sampai 585 dan dia juga menuliskan kalau matahari di tahun itu tuh cahayanya tampak kebiruan dan sangat redup. Sampai-sampai kalau orang-orang keluar di siang hari, mereka itu hampir nggak kelihatan jelas bayangannya. Ada juga catatan dari Michael the Syrian yang merupakan seorang penulis gereja ortodoks Suriah yang mengatakan kalau di tahun itu tuh matahari emang sangat gelap dan kegelapannya itu bertahan sampai 18 bulan. Dan tiap hari mataharinya cuma sempat bersinar selama kurang lebih 4 jam. Itu pun sinarnya ya redup gitu. Dan dari catatan-catatan itu bisa disimpulin kalau emang ada sesuatu yang menutupi langit. Entah itu kabut atau yang lain, yang bikin sinar matahari jadi redup dan samar-samar. Nah, kondisi matahari yang samar-samar itu ternyata dampaknya tuh besar banget bagi kehidupan manusia di bumi pada tahun 536 dan tahun-tahun setelahnya. Karena sinar matahari nggak optimal diserap oleh bumi, maka terjadi penurunan suhu di berbagai wilayah bumi. Pada musim panas tahun 536, terjadi penurunan suhu sekitar 2,5 derajat Celcius dan jadi periode terdingin selama 2300 tahun terakhir. Bahkan di China sampai turun salju pada bulan Agustus. Padahal ya kalau kalian cari di Google, periode musim panas di Cina itu terjadi pada bulan Juli sampai Agustus. Tapi periode musim panasnya malah turun salju. Suhu yang dingin itu juga katanya menginspirasi legenda Fimbulwinter. Buat kalian belum tahu, Fimbulwinter itu istilah dalam
mitologi Nordik yang menggambarkan periode musim dingin yang sangat panjang di dunia sebelum terjadinya kiamat atau Ragnarok. Menurut Bo Graslund, seorang profesor di Universitas Uppsala, Swedia, mitos tentang Fimbulwinter dalam mitologi Nordik kemungkinan terinspirasi dari kejadian tahun 536, di mana saat itu wilayah Nordik atau Skandinavia mengalami perubahan suhu drastis dan menyebabkan tidak adanya musim panas selama beberapa waktu dan musim dingin yang sangat dingin. Dan FYI nih, sumber mitologi Nordik itu kebanyakan dari prosa Edda yang berasal dari abad ke-13 atau tahun 1300-an. Jauh setelah peristiwa yang katanya menginspirasi mitos Fimbulwinter ini. Walaupun mitologi Nordik udah ada jauh ya sebelum tahun 536, tapi kita masih belum tahu apakah Fimbulwinter ini ditambahin dalam kisah mitologi setelah kejadian itu atau kisahnya emang udah ada sejak zaman dulu. Tapi kalau memang kisahnya udah ada sebelum itu, berarti tahun 536 itu adalah Fimbulwinter dan gak lama lagi kita bakalan masuk ke periode Ragnarok. Mungkin. Nah, sinar matahari yang redup ini juga pasti berpengaruh sama pertanian. Kalian pasti tahu ya kalau tumbuhan itu tuh butuh banget cahaya matahari buat ngelakuin proses fotosintesis dan segala macamnya. Tanpa sinar matahari yang cukup, tanaman tuh bisa aja mati atau gagal tumbuh. Ya, ini nggak semua tanaman, tapi kebanyakan tanaman seperti itu. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Dan akhirnya ini bisa mengakibatkan gagal panen, sehingga orang-orang bakalan kelaparan. Di dalam catatan sejarah Irlandia, Irish Annals, di situ dituliskan bahwa terjadi kegagalan panen gandum pada tahun 536 yang akibatnya mereka tuh nggak bisa membuat roti. Padahal roti adalah sumber utama makanan mereka. Ini berlangsung dari tahun 536 sampai 539. Ini juga terjadi di Denmark, Estonia, dan beberapa daerah Skandinavia. Cassiodorus, pejabat Romawi, juga mencatat bahwa terjadi gagal panen di tahun itu sehingga buah apel tuh jadi keras dan anggur jadi asam. Terganggunya hasil pertanian tadi otomatis bikin beberapa wilayah tuh mengalami bencana kelaparan. Dan bencana kelaparannya itu beda-beda tingkatannya di tiap wilayah. Di dalam buku Liber Pontificalis atau buku para paus yang ditulis Uskup Dasius di Milan, di situ dijelasin bahwa di tahun 536 terjadi bencana kelaparan di Italia. Bahkan saking ekstrimnya bencana kelaparan itu, para wanita di daerah Liguria terpaksa memakan anaknya sendiri. Mereka terpaksa melakukan aksi kanibalisme buat bertahan hidup. Tapi pada waktu itu kebetulan prajurit Romawi lagi menginvasi Italia. Jadi kita nggak bisa pastiin ya apakah bencana kelaparan itu gara-gara kabut asap misterius atau gara-gara prajurit Romawi yang memblokade wilayah itu. Atau mungkin gara-gara keduanya. Bencana kelaparan ini bahkan sampai ke Jepang di tahun 536 yang dijelasin dalam buku Chronicles of Japan edisi 1896. Kalian boleh baca itu kalau penasaran. Pokoknya hampir sebagian besar wilayah di Eropa, Amerika, Asia mengalami kekeringan dan bencana kelaparan. Penderitaan orang zaman dulu tuh gak cuman sampai di situ. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 541, sebuah wabah penyakit menyebar luas di Eropa. Wabah itu dikenal dengan nama wabah Justinian atau Justinian Plague. Wabah ini katanya muncul karena ada hubungannya dengan tahun 536. Tadi kan udah dijelasin ya kalau di tahun 536 tuh sinar matahari terhalangi oleh kabut atau asap yang bikin suhu di bumi menurun. Lingkungan yang kering dan dingin itu kemudian menjadi tempat yang ideal buat penyakit dan virus buat berkembang biak. Ini juga mohon dikoreksi kalau salah ya. Makanya wabah Justinian atau wabah pes ini tuh berkembang cepat banget yang awalnya menyerang Kekaisaran Bizantium dan kota-kota di pelabuhan Mediterania. Wabah pes ini awalnya berasal dari Afrika Utara yang kemudian masuk ke Konstantinopel lewat kapal-kapal yang bawa macam-macam barang kayak minyak, gading gajah, beras, dan lain-lain. Dari situ penyakit ini kemudian menyebar dan jadi wabah. Orang-orang yang terkena penyakit ini biasanya mengalami demam, mual, nyeri di bagian dada, batuk berdarah, sesak nafas, dan nyeri otot. Itu adalah ciri-ciri atau gejala seseorang terkena penyakit pes. Penyakit ini nyerang banyak orang termasuk Kaisar Justinian I atau Justinianus yang pertama, pemimpin Kekaisaran Bizantium. Makanya wabah ini dinamain sesuai namanya, wabah Justinian. Penyakit ini membunuh sekitar 30-50 juta orang di berbagai wilayah yang dalam situs National Geographic disebutin kalau jumlahnya itu hampir setara setengah populasi manusia di bumi. Kalau dibandingin sama kasus COVID-19 kemarin, sampai video ini tayang, jumlah korban yang meninggal yang dikutip dari situs WHO adalah kurang lebih 6 juta kematian, hampir mendekati angka 7 juta.
Nah, selain penyakit, perubahan suhu yang drastis ini juga ternyata berpengaruh ke runtuhnya beberapa peradaban besar di masa itu. Bencana kelaparan dan gagal panen ini menyebabkan banyak konflik dan perang. Masyarakat yang wilayahnya terkena dampak ini kemudian memutuskan untuk migrasi ke wilayah-wilayah baru, dan proses migrasi ini tuh sering banget mengakibatkan konflik atau perang. Suku-suku yang ada di Jerman dan Skandinavia kayak Franks, Burgundy itu kemudian nyerang dan hancurin Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Sasanian di Persia juga runtuh akibat serangan orang-orang yang berasal dari daratan stepa Mongolia dan juga karena wabah Justinian. Terus Kekaisaran Gupta di India, peradaban Mochica di Peru, dan Teotihuacan di Meksiko juga runtuh. Akibat dikarenakan efek dari banyaknya kekeringan, penyakit, dan gagal panen yang terjadi tahun 536. Tapi balik lagi, itu adalah hipotesis atau teori dari para sejarawan. Masih banyak faktor lah ya yang mempengaruhi kenapa peradaban-peradaban itu tuh bisa runtuh. Dan salah satunya mungkin gara-gara apa yang terjadi di tahun 536. Nah, dari tadi kita udah bahas apa aja yang terjadi di tahun 536, mulai dari sinar matahari yang redup, yang efeknya bisa merembet ke banyak hal kayak kelaparan, gagal panen, wabah penyakit, perang. Kira-kira kenapa matahari di tahun itu tuh jadi redup dan apa penyebab di tahun 536 disebut sebagai tahun terburuk manusia? Untuk menjawab itu, para sejarawan punya beberapa teori dan kita bakalan bahas beberapa. Yang pertama, para ahli memperkirakan kalau kejadian di tahun 536 itu disebabkan oleh adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat di Islandia. Letusan gunung itu memuntahkan abu vulkanik ke seluruh belahan bumi utara yang terjadi di awal tahun 536. Kesimpulan ini didapat setelah para ilmuwan yang dipimpin Michael McCormick dan Paul Mayovsky meneliti sampel es yang diambil di Glatzer, Swiss. Dan letusan besar itu nggak cuma terjadi di tahun 536, tapi juga terjadi di tahun 540 dan 547. Dan dampaknya itu bikin Eropa hancur sampai tahun 640. Penelitian ini juga dilakukan di pohon-pohon besar pada tahun 1900-an, di mana ilmuwan meneliti bagian dalam pohon itu dan menyimpulkan kalau musim panas yang terjadi di sekitar tahun 540 itu ternyata terlalu dingin dibandingkan musim panas yang biasanya. Terus ada juga ilmuwan yang meneliti lapisan es dari Greenland dan Antartika dan menemukan kalau penyebabnya itu adalah letusan gunung berapi. Soalnya ya, kalau gunung meletus, biasanya gunung itu kan bakal memuntahkan banyak material ke atmosfer bumi, kayak sulfur, bismut, dan lain-lain, yang membentuk lapisan aerosol, sehingga sinar matahari tuh dipantulkan kembali ke luar angkasa, sehingga bumi menjadi dingin. Selain letusan gunung berapi di Islandia, ada beberapa letusan gunung di dunia yang diduga jadi penyebabnya, kayak letusan Gunung Krakatau di Indonesia, Gunung Rabaul di Papua Nugini, dan beberapa gunung api di Amerika Utara. Selain penyebabnya dikatakan berasal dari letusan gunung, beberapa ilmuwan juga berteori kalau kabut atau asap yang menutupi atmosfer langit di tahun 536 itu kemungkinan berasal dari jatuhnya komet atau asteroid ke bumi. Nah, ilmuwan ini ngambil contoh kasus dari tabrakan antara komet Shoemaker-Levy 9 dengan planet Jupiter di tahun 1994. Dari situ mereka berkesimpulan kalau mungkin aja ada sebuah meteor atau komet yang jatuh ke bumi, terus terbakar dan meledak di atmosfer. Dan efeknya itu bisa menimbulkan kebakaran hutan yang sangat luas dan besar, sehingga asapnya itu menutupi atmosfer bumi. Kalian pasti masih inget deh kan kebakaran di Riau kemarin yang menyebabkan kabut asap yang besar bahkan sampai ke negara-negara tetangga. Nah, mungkin kayak gitu tuh. Dan kalau misalnya emang ini terjadi gara-gara hantaman meteor atau komet, pasti ada bekas tabrakannya. Para ilmuwan mendukung teori ini dan bilang kalau kawah hasil tabrakan itu bisa aja ada di bawah laut, bukan di daratan. Makanya ilmuwan tuh belum bisa kasih bukti kuat tentang adanya ledakan itu. Intinya peristiwa di tahun 536 itu diakibatkan oleh dua faktor. Entah karena letusan gunung berapi yang besar atau gara-gara meteor, komet. Dan itu semua masih berupa teori, masih bisa diperdebatkan. Balik lagi nih, tahun 536 adalah tahun terburuk manusia menurut beberapa ilmuwan. Tentu aja beberapa orang bisa punya pendapat yang beda ya. Apakah kalian setuju kalau tahun 536 beneran jadi tahun terburuk? Apakah kalian mungkin bisa bertahan kalau kalian hidup di zaman itu? Atau ada pendapat lain? Mungkin menurut kalian tahun 2020 lah yang menjadi tahun terburuk dari semuanya. Komen di bawah ya. And as always, thank you so much for watching.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada salah pengucapan, atau kalau ada yang mau ditambahin atau ada yang mau di request, komen di kolom komentar. I hope you guys like the video and I'll see you again on the next one. Bye! Seorang profesor dari Harvard yang bernama Michael McCormick, ada telepon loh, yang awalnya nyerang Kekaisaran Bizantium dan kota-kota di pelabuhan Mediterania. Selain penyebabnya dikatakan atau Asterio, atau ada